dengan partai yang baru mungkin ya untuk benar-benar. Oh, belum ada pembahasan itu ya. Tunggu aja nanti. Bapak juga belum membahas soal itu juga. Oh, saya tidak tahu ya. Tanyakan ke beliau sendiri. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Enggak apa-apa, dipecat ya enggak apa-apa. Ya, makasih. Mas, besok kalau setelah penetapan itu nanti untuk prioritas. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ikut angkat bicara setelah PD Perjuangan menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader banteng. Zulhas bilang Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari partai karena PAN siap menjadi rumah Jokowi dan Gibran setelah tak lagi di PDIP. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya, keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Ketua Umum Relawan Jokowi Projo sekaligus Menkominfo Budi Aristiadi turut merespons pernyataan PDIP yang menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader mereka. Budi Ari menilai pergasan Jokowi dan Gibran bukan lagi kader banteng merupakan sikap politik PDIP sebagai partai politik. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu kan pernyataan dari PDI Perjuangan, itu haknya PDI Perjuangan. Kita menilai ya itu sikap PDI Perjuangan sebagai partai politik. Pak Jokowi sama Pak Gibran saya pikir sih asik-asik aja. PDI Perjuangan menegaskan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka sudah bukan kader lagi. Apakah hubungan Jokowi dan PDIP sudah berada di titik nadir? Dan bagaimana dengan hubungan seperti ini? Bagaimana pula posisi PDIP di pemerintahan saat ini maupun mendatang? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan pengamat politik Report Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat petang Pak Komarudin dan Mas Hanta. Selamat petang Ibrahim. Baik. Selamat petang. Baik, Pak Komarudin, pernyataan keras sebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP. Ini makna yang bisa dibaca oleh publik tentu tegas, keras, usai putusan MK. Sebetulnya bagaimana sih saat ini hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP termasuk dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Pak Komarudin? Saya kira itu bukan pernyataan pernyataan keras juga, itu biasa-biasa saja. Orang juga semua tahu kalau Pak Jokowi sekarang sudah ambil posisi di koalisi sebelah, jadi itu hal yang biasa saja. Kalau akhirnya Pak Jokowi memilih keluar dari PDI Perjuangan, ya itu pilihan yang harus kita hargai juga. Ya, karena kita beberapa kali mengundang juga dari PDIP membahas soal ini, apakah betul dipecat atau Jokowi Gibran mengundurkan diri, tidak ada yang secara gamblang. Tapi kemarin Anda menyampaikan sudah bukan lagi kader, artinya itu cukup penegasan Pak Komarudin. Sebenarnya dari dulu kan saya sampaikan ya dalam ada backlight ya. Dalam setiap pernyataan kalau Pak Gibran sudah memilih untuk bergabung ke koalisi sebelah, itu ya otomatis kehilangan keanggotaan dari PDI Perjuangan. Jadi itu yang sering terjadi di PDI Perjuangan seperti itu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa sebenarnya. Kalau sekarang hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP bagaimana? Apakah betul bisa dibilang di titik nadir, sulit untuk rekonsiliasi nih? Ya itu bagian lain, saya tidak tahu ke depan. Tapi sampai saat ini saya kira publik semua juga tahu Pak Jokowi posisi berseberangan dengan PDI Perjuangan dari Pilpres maupun
pileg kemarin ya, bahkan ada gerakan-gerakan yang mengancam PDI Perjuangan baik di Pilpres maupun di pilegnya. Untung di pileg kita masih tetap kokoh sebagai pemenang dalam pileg kemarin. Baik, Mas Hanta, apa yang Anda baca dari pernyataan PDIP soal Jokowi dan Gibran bukan lagi kader? Betul, ini sulit untuk rekonsiliasi bagi kedua pihak, Mas Hanta. Ya, Bung Ibrahim, menurut saya di dalam politik itu tidak bisa semata-mata kita lihat de jure-nya di atas kertas, tapi lebih penting di atas itu semua soal apa realitas atau de facto dan legitimasi politik di dalam politik itu sendiri. Jadi secara de facto sebenarnya Pak Jokowi, Mas Gibran, mungkin semua keluarga Pak Jokowi itu tidak berada di PD Perjuangan lagi. Karena dari posisi Pilpres mereka sudah berseberangan, berhadap-hadapan. Partai pun relatif lebih dekat dengan Golkar bahkan belakang disebutkan ketimbang dari PD Perjuangan, partai yang mereka mungkin masih punya KTA. Nah, ini saya kira membuktikan bahwa ditambah lagi statement Pak Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto bahwa semua siapapun bisa mendaftar menjadi calon gubernur atau pilkada di Sumatera Utara kecuali Bobi. Itu kan sangat jelas dan mengatakan bahkan tutup pintu. Artinya secara de facto itu Jokowi, Gibran, Bobi itu tidak berada di PD Perjuangan. Mungkin meskipun mereka masih punya memegang KTA. Nah, kalau bicara KTA inilah barangkali masih ada potensi untuk rujuk. Meskipun saya mengatakan kalau kita bicara bahasa Bung Ibrahim mengatakan rekonsiliasi rujuk, ada mungkin, tapi potensinya amat sangat kecil sekali. Kalau kemudian orang mengatakan kemungkinan ada pertemuan Pak Jokowi dan Ibu Mega dalam waktu dekat ini, saya termasuk yang tidak yakin. Sangat sulit itu terrealisasi. Jauh lebih mudah merealisasikan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ketimbang Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu bacaan saya. Karena kita lihat bagaimana karakter Ibu Mega, bagaimana sikap PD Perjuangan dan seterusnya. Nah, persoalannya Bung Ibrahim memang tidak ada pengumuman meskipun Bang Komarudin kemudian Pak Hasto mengatakan cukup keras sikap, tapi memang dari PD Perjuangan yang belum ditangkap publik secara resminya, secara jujurnya, meskipun saya menangkap secara de facto sudah lebih tinggi secara politik, legitimasi politiknya. Begitu juga Pak Jokowi tidak pernah mengumumkan beliau atau Gibran mengumumkan dia keluar dari PD Perjuangan. Sehingga saya kira ini soal menjaga persepsi publik. Tapi bagi PD Perjuangan relatif sudah lebih luasa ya ketimbang era politik elektoral ketika Pilpres, ketika Pileg berlangsung untuk menjaga suara. Nah, sekarang menurut saya lebih kuat lagi. Kalau saya membaca, izinkan saya membaca dari sisi PD Perjuangan, mungkin ini kan menunjukkan pesan kepada publik bahwa pertama, PD Perjuangan ingin mengirimkan pesan mereka tidak bergantung pada sosok yang katanya Jokowi. Mereka membuktikan tanpa Jokowi masih menang, meskipun ada penurunan. Itu poinnya. Yang kedua, memang ingin menjaga marwah dan institusi partai kalau saya tangkap. Itu yang diperankan oleh Mas Hasto. Meskipun mungkin ada potensi dari sisi Mbak Puan, mungkin komunikasi politik dan seterusnya. Dan terakhir, mungkin PD Perjuangan ingin mengirimkan pesan mereka partai yang sering dikatakan partai kader dan partai ideologis. Jadi ini efeknya tanpa Jokowi. Begitu kira-kira yang ingin ditangkap. Sementara Pak Jokowi dan Mas Gibran juga saya pikir sedang melakukan kemungkinan alternatif politik untuk menjalankan berpolitik di masa mendatang, apakah mungkin perahu politik yang baru. Yang juga saat ini mulai menguat soal adanya wacana Prabowo akan ketemu dengan Megawati, PDIP akan bisa merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, Pak Komarudin, dengan adanya pernyataan ini, penegasan Jokowi Gibran bukan lagi kader PDIP, apakah ini berpengaruh pada penjajakan hubungan PDIP kepada koalisi pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini mulai menguat nih, Pak Komarudin? Ya, Pak Prabowo dengan Ibu Mega secara pribadi punya hubungan yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Kita harus bedakan urusan pribadi dan urusan kenegaraan. Tapi dalam konteks Ibu Mega dan Pak Prabowo bertemu dan berdiskusi tentang masa depan Republik, ya boleh-boleh saja, kenapa tidak. Tapi ini menarik kan, ketika ada wacana pertemuan harus menunggu dulu putusan Mahkamah Konstitusi. Terus yang bertemu kan Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum PDIP. Apakah ini ketika di belakangnya masih ada sosok Gibran, ini bisa berpengaruh, Pak Komarudin?
Saya kira tidak. Yang presiden kan Pak Jokowi, jadi tidak perlu dicampur adukan urusan pribadi dan urusan organisasi. Oke. Nah, Mas Hanta, kalau misalkan Anda lihat, apakah ini dengan adanya penegasan yang tadi disampaikan, apakah ini sinyal kalau PDIP justru akan berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Kalau menurut Anda, Mas Hanta? Saya melihat masih punya peluang kedua-duanya ya, 50-50. Tadi saya sama, tidak di Kompas TV maupun di TV yang lain mengatakan, saya hanya yakin Ibu Megawati Soekarno Putri, tentu yang megang kendali PD Perjuangan, yang paling kuat, yang saya percaya bisa menolak ajakan bergabung di pemerintahan. Meskipun ada potensi tetap bergabung, ada. Ketimbang partai yang lain, dibandingkan Nasdem misalnya, PKB dan PKS. Kalau PKS saya bilang soal diajak atau tidak, PKB soal rutenya, dia muter dulu. Kalau Nasdem sepertinya tinggal sedikit lagi. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Ibu Mega membuktikan 10 tahun pemerintahan Pak SBY, beliau berada di luar pemerintahan. Meskipun mungkin Pak Komarudin bisa konfirmasi keinginan almarhum Pak Taufik Kemas mungkin agak sedikit berbeda, tapi Ibu Mega kekeh sampai akhir pemerintahan SBY berada di luar pemerintahan. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Meskipun belum tentu ya, Bung Ibrahim, bisa juga PDI Perjuangan kemudian bergabung di pemerintahan. Tapi saya ingin memisahkan dulu tadi. Saya mengatakan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu jauh lebih besar potensi terrealisasi ketimbang pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Prabowo dengan Ibu Mega memang betul tidak ada problem secara personal, pernah berpasangan seterusnya. Jadi kekecewaan atau kekecewaan politik yang luar biasa dari Ibu Mega, bacaan saya ya, mohon maaf, itu bukan kepada Prabowo, lebih kepada Pak Jokowi. Nah, karena itu untuk membaca, Bung Ibrahim, apakah mungkin PDI Perjuangan bergabung atau tidak, kita lihat dulu. Kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak terrealisasi, itu semakin kecil peluangnya. Tapi kalau terrealisasi, meskipun belum otomatis, itu potensinya, hilal politiknya agak kelihatan. Ada potensi mereka gabung pemerintah masih ada. Jadi sinyal-sinyalnya ya, kita tunggu soal tadi adanya pertemuan-pertemuan. Keperluannya gabung membidik PDI Perjuangan Ibu Mega itu sangat penting sebagai Saya ingin terakhir ke Pak Komarudin. Jadi bagaimana dengan pernyataan tadi, bagaimana nasib kader PDIP di Menteri Pemerintahan Jokowi saat ini dan bagaimana kans ke depan? Apakah akan oposisi atau bagaimana Pak Komarudin? Saya tidak bicara ke masalah oposisi ya, karena partai ini punya mekanisme yang ketat urusan-urusan keputusan strategi seperti itu. Iya. Dan keputusan itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Mega akhir bulan Mei nanti setelah kita rakernas. Baik, dalam waktu dekat PDIP akan rakernas, tentu akan ada langkah politik yang dinantikan publik yang akan diambil oleh PDIP. Terima kasih Pak Komarudin Watubun dan juga Mas Hanta Yuda. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara, kami akan kembali hadirkan saya di paruh berikutnya. Cynthia Rompas, silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, tim kampanye nasional yakin akan ada parpol pengusung Anies dan Ganjar yang akan bergabung dalam koalisi parpol pemerintahan Prabowo Gibran pasca putusan MK dan penetapan KPU. Lainnya di Kompas Petang, strategi Sintayong diuji di babak 8 besar Piala Asia. Timnas U23 akan bertemu tim kuat Korea Selatan.